Minggu 25 September 2022. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi dan shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan atau memakai sanitizer, dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk menggunakan masker. 2. Kebaktian saat ini Minggu 25 September 2022 pukul 9 waktu Indonesia Timur dan pukul 18 waktu Indonesia Timur di Gereja Maranatha merupakan kebaktian perhaliran untuk persiapan perjamuan kudus tanggal 2 Oktober 2022 mendatang. 3. Kebaktian perjamuan kudus Minggu 2 Oktober 2022 di Gereja Maranatha dilakukan hanya satu kali pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, sedangkan pukul 18 waktu Indonesia Timur merupakan kebaktian minggu pertama. 4. Dalam rangka perjamuan kudus tanggal 2 Oktober 2022 mendatang, sebagai tanda ungkapan syukur, kami telah menyiapkan sampul perjamuan kudus untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hendak mengikuti perjamuan dimaksud. Sampul perjamuan kudus dapat diambil di setiap pintu masuk Gereja Maranatha. 5. Penerimaan kolekta Minggu 18 September 2022 pukul 9 waktu Indonesia Timur sebesar Rp13.910.000. Syukur sebesar Rp3.122.000. Persepuluhan sebesar Rp1.772.000 dan sarana fisik sebesar Rp772.000. Penerimaan kolekta Minggu 18 September 2022 pukul 18 waktu Indonesia Timur sebesar Rp7.838.000. Syukur sebesar Rp1.280.000. Persepuluhan sebesar Rp2.799.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.038.000. Kebaktian di saat ini dilayani oleh Pendeta Bapak I.W.J. Hendriks. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Ebenezer. Pembacaan Alkitab dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, trio Irene, duet Tino dan Angel. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 25 September 2022,
Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutung Malaysia STH Ketua, Pendeta M Takaria MSI Sekretaris. Bersama saudaraku kita bernyanyi dua sahabat lama 112. Saudara-saudari jemaat, mari kita tabiskan ibadah kita pagi ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, amin. Nats pembimbing kita pada ibadah ini diambil dari Matius 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Malah dan bagus baik
Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Tuhan Yesus dalam sakitku. Kami sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Demi nama-Mu ya Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Jemaat dipersilakan berdiri sebagai tanda kesediaan untuk menjalani hidup baru. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terkutip dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil menurut Lukas, Injil Lukas pasal 16 ayat 19 dan berikutnya pada ayat yang ke-31. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Namun sebelumnya mari kita ada dalam doa. Kami datang di hadirat-Mu ya Allah, kami bersyukurkan kepadamu atas kebaikan-Mu Engkau boleh menyatakan dalam kehidupan kami. Dan di dalam kasih-Mu Tuhan Engkau boleh mengimpunkan kami di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Layakkanlah kami Tuhan untuk membaca kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kami untuk nantinya kami dapat melakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirman bagi kami ya Allah di dalam anak-Mu Yesus Kristus firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Jemaat dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi yang indah ini firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31, kita baca secara berbalasan. Saya membaca ayat yang ganjil, jemaat membaca ayat yang genap. Mari kita baca judul bersama-sama. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari
ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Orang kaya itu jatuh mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh ia lihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang hiburan yang terseberang, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepadamu tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta padamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memberkati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi aku, Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah firman kita di pagi hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bisa ditampilkan pemberitaan kita, saudara-saudara sekalian, dalam ibadah ini didasarkan atas Lukas 16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Dan Lukas 16 ini, Ibu Bapak sekalian, adalah sebuah perumpamaan. Sebuah perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Saya yakin ini bukan pertama kali Ibu Bapak, saudara-saudari membacanya. Sudah paling sering membaca cerita ini. Dan mudah-mudahan dengan sering membaca cerita ini, pemberitaan firman pada hari ini bisa lebih mendarat di dalam hati dan pikiran kita. Tapi karena kita sering sekali membaca cerita ini, kita juga seringkali salah paham. Ada salah paham saudara-saudara di dalam jemaat. Yaitu bahwa cerita ini mau bilang orang kaya masuk neraka, orang miskin masuk surga. Ini salah paham yang seringkali terjadi di antara kita. Orang selalu pikir cerita ini memberi dasar untuk pikiran yang salah tersebut. Seolah-olah orang kaya pasti neraka, orang miskin pasti. Bukan begitu saudara-saudara sekalian.
yang mau diberitakan oleh pembacaan kita tadi. Cerita itu sama sekali tidak bermaksud untuk membenarkan pikiran. Saudara sekalian, kekayaan itu suatu godaan yang kuat. Kekayaan itu juga bisa disalahgunakan ya di dalam praktek hidup kita. Ya, tetapi sekali lagi, keselamatan tidak bergantung kepada manusia, melainkan keselamatan adalah karya Tuhan yang berlaku baik untuk orang kaya maupun untuk orang miskin. Atau dengan kata lain, seperti kita sudah tahu, keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Ada pemberian cuma-cuma dari Tuhan kepada kita. Dan kita tahu ayat ini, saya kira Yohanes 3 ayat 16. Dan saya yakin banyak di antara kita sudah hafal. Ya, kalau kita hafal, mari kita bilang sama-sama. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya kira ayat ini ayat favorit dari banyak di antara kita. Dan dalam iman Kristen, saudara-saudara, dengan demikian keselamatan itu diberikan kepada semua orang yang percaya. Sekali lagi, baik orang kaya maupun orang miskin. Tuhan mengaruniakan, Allah Bapa mengaruniakan Kristus, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, saudara-saudara sekalian, akan memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya, saudara-saudara sekalian, dengan demikian iman menjadi sangat penting. Saudara kaya, saudara miskin, kalau saudara beriman kepada Kristus, saudara akan masuk ke dalam persekutuan orang-orang yang diselamatkan. Dan iman, saudara-saudara sekalian, iman adalah pekerjaan Roh Kudus. Saudara tidak dengan sendirinya percaya, saudara dengan tidak sendirinya beriman. Kadang-kadang kita sebagai orang-orang Kristen, apalagi di Maluku Utara, karena orang tua kita Kristen, kita anggap kekristenan sebagai warisan yang diturunkan oleh orang tua kita. Benar, tetapi saudara akan sungguh-sungguh percaya kalau Roh Kudus bekerja di dalam hidup saudara. Dan itu dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-3b. Tidak seorang pun, saudara-saudara sekalian, tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Kita semua, saudara-saudara sekalian, saudara dan saya, mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan. Apakah benar, saudara-saudara? Saudara mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan? Ya, mari jawab. Saudara percaya itu? Itu karena apa? Karena Roh Kudus bekerja di dalam hati saudara, yang melahirkan iman dan yang tetap bekerja supaya kita semua melewati berbagai macam tantangan hidup ini, kita menjadi orang-orang yang tetap percaya kepada Kristus. Dan oleh karena itu kita memperoleh keselamatan. Dan keselamatan yang kita dapat, saudara-saudara, oleh karena iman kepada Kristus itu adalah keselamatan baik untuk hidup yang sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bukan untuk hidup yang akan datang saja, saudara-saudara sekalian. Ketika kita mati dan kita masuk ke surga, itu pasti. Tetapi juga bagi hidup kita sekarang ini, kita mengalami banyak sukacita oleh karena Tuhan mengaruniakan keselamatan itu bagi kita. Kita sehat, kita memperoleh pekerjaan yang baik, kita memperoleh jabatan, memperoleh banyak kekayaan,
memperoleh rumah tangga yang berbahagia, suami istri yang saling mengasihi satu dengan yang lain, anak-anak yang bertumbuh dengan baik. Semuanya itu adalah bukti dari keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kita mengalami keselamatan itu, saudara-saudara sekalian, baik yang akan datang, tapi terutama saudara-saudara sekalian, dalam hidup kita sekarang ini. Dan itu semua adalah kemurahan Tuhan bagi kita, yang tidak memandang kita, siapapun kita, asal kita, latar belakang kita, tidak memandang itu semua, tapi menyambut setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara sekalian, tadi saudara sudah mengatakan bahwa saudara percaya bahwa saudara selamat oleh karena Kristus. Tapi saya mau bilang dulu satu hal, yaitu bahwa kita, saudara-saudara sekalian, mengalami kemurahan Allah itu adalah kemurahan yang mewajibkan. Kemurahan yang mewajibkan kita melakukan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara menerima anugerah keselamatan, itu tidak tergoyahkan lagi. Itu kepastian yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Tapi kemurahan itu mewajibkan saudara-saudara. Mewajibkan saudara-saudara. Apa yang kewajiban kita? Berikut, kewajiban kita adalah melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, itu kewajiban kita, saudara-saudara. Dan saya tahu, saudara semua tahu bahwa yang menjadi kewajiban kita adalah mengasihi Tuhan dengan sebulat hati, dengan sepenuh pikiran, dengan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kita bisa kembangkan juga mengasihi seluruh ciptaan Tuhan di bumi ini. Dua hal ini, saudara-saudara sekalian, mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia, tidak bisa diceraikan, tidak bisa dipisahkan. Orang tidak bisa memilih, beta mengasihi Tuhan saja, beta yang peduli dengan orang lain. Tidak bisa, saudara-saudara sekalian. Begitu juga orang tidak bisa bilang beta mengasihi sama manusia, Tuhan dari belakang. Juga tidak bisa. Mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia adalah dua sisi yang tidak bisa diceraikan. Bersatu, dilakukan bersama-sama. Nah, inilah yang disaksikan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Saudara sekalian, mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi saudara-saudaranya adalah pendusta. Dan ini sering terjadi saudara-saudara sekalian di dalam hidup kita. Kita menemukan orang-orang yang menekankan mengasihi Allah dan dengan demikian rajin ibadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, suka sekali memberi persembahan. Ini baik. Tetapi dia harus berlanjut, saudara-saudara sekalian. Berlanjut untuk mengasihi sesama manusia. Sebab kalau tidak, dia menjadi pendusta. Mengapa? Oleh karena kalau manusia yang dilihat saja tidak dikasihi, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Saudara-saudara jemaat, inilah saudara-saudara sekalian yang mau kita bicarakan, yang mau dibicarakan di dalam perikop kita tadi. Lazarus dan orang kaya. Saya ambil gambar ini dari Google untuk hanya memberi sedikit imajinasi bagi kita. Lazarus yang miskin duduk dengan anjing yang menjilati boroknya, dan orang kaya bersama rekan-rekannya yang berpesta tanpa memperhatikan Lazarus.
Di dalam pembacaan kita tadi, orang kaya itu berjubah ungu, berkain halus, bersukaria setiap hari. Ya, ini perumpamaan ini hendak menekankan bahwa kehidupan orang kaya tersebut memang penuh dengan pesta pora bersama teman-teman. Oleh karena itu dia tidak mempunyai kesempatan untuk melihat bahwa di pintu gerbangnya itu ada seorang miskin yang memerlukan bantuan. Di dalam pembacaan kita dikatakan Lazarus yang miskin ini dia memenuhi rasa laparnya itu dengan memakan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Itu artinya apa? Orang kaya tersebut tidak peduli. Tidak peduli terhadap Lazarus. Mestinya dia suruh pelayan-pelayan supaya bawa makanan kepada Lazarus. Tetapi di dalam perumpamaan kita dikatakan dia sama sekali tidak peduli. Dan oleh karena itu Lazarus yang lemah berusaha untuk makan sesuatu dari meja yang jatuh. Kita bisa bayangkan mungkin dia berebut juga dengan anjing. Dan dia tidak bisa memenuhi harapannya untuk kenyang. Di dalam perumpamaan itu kemudian diceritakan bahwa mereka mati. Lazarus mati, orang kaya ini juga mati. Dan digambarkan di dalam pembacaan kita bahwa Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya ini menderita di alam maut. Dan tidak bisa dihubungkan mereka. Ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Dan oleh karena itu orang kaya yang minta supaya Lazarus datang dan memberi minuman kepada dia, atau paling kurang mencocokkan jarinya ke air, meneteskan ke dia, tidak bisa dilakukan. Juga permintaan supaya Lazarus kembali ke dalam hidupnya untuk kasih ingat saudara-saudaranya. Masih ada 5 saudara menurut perumpamaan itu, supaya mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Tetapi Abraham mengatakan tidak juga bisa dilakukan. Mengapa? Karena sudah ada kesaksian Musa dan kitab para nabi. Orang kaya ini menyesal, tetapi penyesalannya sia-sia. Dia harusnya bertobat sebelum terlambat. Bertobat sebelum terlambat, saudara-saudara sekalian, ini hal pertama yang kita belajar dari sini. Bertobat sebelum terlambat. Ya, kalau kita melakukan kesalahan, mari kita kembali sebelum terlambat. Sebelum kesempatan untuk hidup diambil dari kita. Dan saudara-saudara sekalian, Musa mengatakan kepada orang kaya itu. Ada kesaksian, Abraham mengatakan kepada orang kaya itu, ada kesaksian Musa dan kitab para nabi. Atau dengan kata lain kita katakan ada firman Tuhan yang bisa dibaca. Dan bisa meyakinkan saudara-saudaranya untuk berjalan pada jalan Tuhan. Saudara sekalian, ini hal kedua yang kita belajar. Dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, membaca Alkitab sebagai firman Tuhan, merenungkannya, dan pada waktunya melakukannya harus menjadi kegiatan sehari-hari kita. Sebab kita tidak bisa berpedoman kepada hati nurani kita sendiri. Hati nurani kita juga tidak bebas dari dosa. Yang kita perlukan adalah firman Tuhan yang menjadi pelita pada kaki kita dan terang pada jalan kita. Dan firman Tuhan itu bukan sekedar untuk dibaca dan dilupakan. Melainkan firman Tuhan yang harus direnungkan, diperhadapkan dengan hidup. Yang menggugah kita untuk membaharui hidup kita. Dan kalau kita salah, firman Tuhan akan menggugat kita. Bukan supaya kita celaka, melainkan supaya kita kembali ke jalan Tuhan dan mengalami cinta kasih Tuhan. Perenungan terhadap firman Tuhan itu, saudara-saudara sekalian, harus berlanjut di dalam praktek hidup. Ya, harus dilakukan, saudara-saudara sekalian. Ya, saudara-saudara sekalian, iman harus tampak dalam perbuatan.
dan termasuk gaya hidup kita. Itu harus kelihatan. Supaya dengan demikian orang akan melihat hidup kita, gaya hidup kita, apa yang kita lakukan memuliakan Tuhan Allah kita. Ini panggilan kita yang tidak bisa kita tolak, saudara-saudara sekalian. Sejalan dengan keselamatan yang telah kita terima. Saudara-saudara sekalian, melakukan itu berarti kita memperhatikan saudara-saudara kita yang lemah, saudara-saudara kita yang miskin, saudara-saudara kita yang berkekurangan, saudara-saudara kita yang susah. Itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita seperti begitu. Dan pesan Tuhan Yesus kepada kita, seperti disebutkan di dalam nats pembimbing kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Di dalam penderitaan saudara-saudara kita, di dalam kedukaannya, di dalam kemiskinan dan kelemahannya, dapatkah kita melihat wajah Yesus? Dapatkah hati kita tergerak untuk melayaninya? Sebab kita tahu bahwa yang kita layani sesungguhnya adalah Yesus yang telah menyelamatkan kita. Ini panggilan bagi kita sekalian, saudara-saudara sekalian. Inilah yang mau disampaikan di dalam pembacaan kita tadi. Panggilan untuk peduli terhadap sesama kita. Saudara-saudara sekalian, hidup beriman tidak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak hambatan. Tetapi kita tahu ada satu kekuatan yang akan memimpin kita, yang akan menyadarkan kita, yang akan mengingatkan kita, yaitu Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa supaya Roh Kudus akan menolong kita mewujudkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, mewujudkan secara nyata iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam seluruh hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Jemaat, kita melakukan dua sahabat lama 183. Tuhan tambah kuat dan kesucian, tambah sentosa dan kebebasan, tambah kekekalan.
Saudara jemaat, mari kita berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini. Masing-masing kita baiklah berkata begini: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, kita akan mendengar lagu pujian dari Trio Irena. Jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depan.
Saudara-saudara jemaat, ini diberi kesempatan bagi kita untuk memberikan pemberian syukur kita masing-masing. Bapak Ibu Jemaat, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita.
Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdoa. Semua yang kami terima asal daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Saudara-saudari jemaat, kita akan mendengar lagi lagu pujian duet Tino dan Angel. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat. Hari ini Beta dan Angel mau nyanyi satu lagu yang liriknya diadaptasi dari doa Fransiskus dari Asisi tentang bagaimana kita hidup untuk orang lain. Semoga lagu ini jadi berkat kekuatan untuk kita menjadi orang Kristen yang benar dan baik. Tuhan memberkati. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu dalam kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih dalam penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan dalam perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan. Jadikanlah aku pembawa damai-Mu. Dengar doaku Dalam kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. ini pintaku. Dalam kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Dalam kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Tuhan, kuatkanlah kami untuk mampu memahami lebih daripada kami dipahami, untuk mampu menghibur lebih daripada dihibur, untuk mengasihi lebih daripada kami dikasihi. Tuhan, kuatkanlah kami untuk mampu memahami lebih daripada kami dipahami, untuk mampu menghibur lebih daripada dihibur, untuk mengasihi lebih daripada kami
menerima. Kami juga diampuni dengan menyangkal diri. Kami temukan hidup baru dengan mati suci. Kami dengan mati suci, kami dilahirkan dalam hidup kekal. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih untuk Tino dan Angel. Saudara-saudara jemaat, minggu depan akan diselenggarakan ibadah perjamuan kudus. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang merindukan untuk merayakan perjamuan kudus dalam persekutuan jemaat, kami persilakan berdiri untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa karena dosa maka kita layak untuk dimusnahkan oleh Allah, dan oleh sebab itu kita menyesali dosa-dosa kita? Adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak terhingga itu, maka Ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas, sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman, untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus, agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar, sebagaimana patut bagi setiap orang percaya? Apakah jawab saudara-saudari? Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudari sekalian, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita menghadap Tuhan dalam doa. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu yang besar, yang selalu Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami sehat, kami kuat, kami berhikmat untuk menanggapi hidup yang penuh dengan tantangan ini. Kami bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan mohon kiranya Tuhan terus menuntun kami pada jalan hidup kami. Dan Roh-Mu menggerakkan kami
untuk memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran, yang berulang tahun pernikahan, ataupun yang memperoleh promosi, kenaikan pangkat, rezeki, pekerjaan, pasangan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima syukur saudara-saudara kami tersebut yang lahir karena iman kepadamu yang menganugerahkan semuanya itu kepada mereka. Ya Allah Bapa, kami berdoa bersama-sama dengan semua saudara yang bergumul dengan hidup. Saudara-saudara yang menghadapi tantangan-tantangan penyakit. Saudara-saudara yang sedang melakukan perjalanan untuk pengobatan dan melakukan tugas-tugas yang lain. Tuhan hadir dan berkati. Supaya setiap perawatan yang mereka sedang jalani memperoleh perkenanan berkat-Mu untuk pemulihan mereka. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersama saudara-saudara yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang berat, tantangan-tantangan yang tidak ringan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan hikmat supaya setiap saudara dengan tantangan-tantangan dan beban-beban hidup yang berat dapat menanggungnya. Oleh karena kami yakin Tuhan menanggung bersama mereka. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas ibadah yang kami lakukan bersama Tuhan di hari ini. Tuhan berkati semua saudara yang datang mengambil bagian dalam persekutuan ini. Tuhan berkati hidup mereka masing-masing dengan rumah tangga mereka. Memberkati anak-anak mereka. Supaya mereka dengan kesetiaan yang penuh kepada Tuhan memuliakan nama Tuhan di dalam hidup mereka masing-masing. Kami berdoa untuk semua saudara yang tidak sempat mengambil ibadah seperti ini di Maranatha maupun di jemaat-jemaat yang lain. Kiranya Tuhan tetap ada dan berkarya sedemikian rupa supaya mereka memiliki kesadaran untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, untuk membaharui hidup mereka pada jalan Tuhan. Ya Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk saudara-saudara yang turut serta bertanggung jawab untuk penyelenggaraan ibadah ini. Penatua dan diaken yang bertugas, saudara-saudara yang memuji Tuhan dalam trio dan duet, saudara-saudara yang memainkan musik pengiring masing-masing, Bapak KC dan teman-temannya, saudara-saudara yang bertanggung jawab untuk sound system dan multimedia, saudara-saudara kolektan, saudara-saudara lainnya, para tua agama, dan saudara-saudara lainnya yang turut membantu sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan berkati mereka semua. Kami berdoa bagi negara dan bangsa kami. Tuhan tahu berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara dan bangsa kami. Tapi kami yakin bahwa para pemimpin kami, presiden dan wakil presiden dan para menteri, para pimpinan MPR dan anggota MPR dan DPR di pusat, dan semua pemimpin lembaga tinggi negara lainnya, kami yakin mereka memperoleh hikmat dari Tuhan yang mampu mengembangkan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang mensejahterakan seluruh rakyat. Kami berdoa ya Tuhan untuk gubernur, wakil gubernur, saudara-saudara yang bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan di provinsi ini dengan masing-masing pada posisi dan lembaga yang dipimpinnya, para anggota DPR Provinsi Maluku, berkaryalah dalam hidup mereka ya Tuhan, supaya juga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, baik di Maluku maupun di Maluku Utara, akan mensejahterakan rakyat banyak. Kami berdoa untuk penjabat wali kota Ambon dengan seluruh stafnya,
para ketua dan anggota DPR Kota Ambon. Tuhan hadir dan berkaryalah sedemikian rupa supaya seluruh kebijakan pemerintahan di kota juga akan membawa kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Kami menyerahkan juga pimpinan lainnya di Maluku dan Maluku Utara, pimpinan di kabupaten dan kota lainnya di Maluku dan Maluku Utara. Kiranya rahmat dan kasih sayang-Mu menjadi bagian dalam hidup mereka semua. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami membawa hidup kami kepadamu, terutama sebagai gereja Tuhan, pimpinan sinode, klasis dan jemaat. Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya setiap kebijakan dalam pelayanan gereja akan menyentuh kebutuhan pokok dari warga jemaat dimanapun berada. Dan kiranya kebijakan-kebijakan akan membawa perdamaian dan kesatuan dalam masyarakat ini. Membangun hubungan antar agama, membangun hubungan antar gereja, membangun hubungan dengan berbagai komponen di dalam masyarakat. Allah Bapa, inilah doa dan harapan kami kepadamu. Kami mohon Tuhan berkenan mempersiapkan kami supaya penyelenggaraan perayaan perjamuan kudus minggu depan dapat berjalan dengan baik dan menanamkan di dalam diri kami rasa syukur atas pengorbanan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami membarui hidup kami dari waktu ke waktu, menjadikan hidup kami berarti bagi orang banyak. Ya Allah Bapa, inilah doa dan harapan kami kepadamu. Tuhan dengar doa dan harapan ini yang juga dinaikkan di jemaat-jemaat di seluruh gereja Protestan Maluku, di seluruh gereja di bumi ini. Dengar dan jawab kami ya Allah Bapa, karena kami berdoa kepadamu hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita ini dengan menyanyikan 2 Sahabat Lama 187 ayat 1 dan 2, jemaat duduk saja. Ayat 1 dan 2 jemaat duduk saja, dan ayat yang ketiga jemaat berdiri sambil menyanyikannya. Susah
Saudara-saudari jemaat, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat semua sekarang dan selamanya. Amin. Amin, amin, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.